Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati dosen mata kuliah Manajemen Dakwah yaitu Ibu Rohanah MPDI. Tak lupa juga teman-teman dari kelas C2MD yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Hasan Hasbullah, 2 Arfaul Nazar Anida, 3 saya yaitu Ainul Latifah, yang keempat Vina Agustina Stefani, yang kelima Auliawati Yuanita. Kami di sini akan mempresentasikan pada materi penggerakan dakwah pada mata kuliah Manajemen Dakwah. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian penggerakan dakwah. Menurut KBBI, penggerakan adalah proses, cara, perbuatan menggerakkan. Menurut George R. Terry dalam buku Prinsip-Prinsip Manajemen, penggerakan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan tercapai. Fungsi penggerakan adalah menciptakan suatu iklim dengan kombinasi yang baik, profesional, dan situasi yang kondusif untuk memimpin dan memotivasi orang-orang secara efektif. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa suatu penggerakan itu sangat dibutuhkan untuk menggerakkan semua anggota kelompok bekerja bersama-sama agar mampu mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Melanjutkan pengertian dakwah. Dalam bahasa Arab, kata dakwah disebut masdar. Dakwah berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Adapun dalam bentuk kata kerja atau fiil, berasal dari kata da'a, yad'u, dakwatan yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak. Menurut Asep Muhyiddin, dakwah adalah upaya kegiatan mengajak atau menyeru umat manusia agar berada di jalan Allah atau sistem Islami yang sesuai dengan fitrah dan kehanifannya secara integral, baik melalui kegiatan lisan dan perbuatan sebagai upaya pengejawantahan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran spiritual yang universal sesuai dengan dasar Islam. Penggerakan dakwah adalah proses menggerakkan para pelaku dakwah untuk melakukan aktivitas dakwah, sehingga penggerakan dikaitkan dengan aktivitas dakwah. Penggerakan dakwah adalah keseluruhan proses, usaha, teknik, dan metode yang dilakukan pimpinan dakwah untuk mendorong anggota organisasi agar mau bekerja dan bekerja sama dengan tulus, ikhlas untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penggerakan dakwah. Jadi, dalam penggerakan dakwah harus menempuh beberapa langkah. Yang pertama, pemberian motivasi atau motivating. Dalam manajemen dakwah, pemberian motivasi ini dapat berupa pengikut sertaan dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan apapun tidak diambil dalam sepihak saja, melainkan seluruh anggota yang ada dalam manajemen tersebut. Nah, pemberian informasi secara komprehensif, artinya secara menyeluruh dan lengkap. Pengakuan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan. Suasana yang menyenangkan, penempatan yang tepat, dan pendelegasian wewenang. Langkah dalam penggerakan dakwah yang kedua adalah pembimbingan atau directing. Adapun komponen bimbingan dakwah adalah nasihat untuk membantu para dai untuk melaksanakan peranannya serta mengatasi permasalahan dalam menjalankan tugasnya. Sebagai berikut, memberikan perhatian pada setiap perkembangan para anggotanya, memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dakwah yang bersifat membantu, memberikan sebuah dorongan atau semangat. Yang terakhir, memberikan bantuan atau bimbingan kepada semua elemen dakwah. Melanjutkan langkah-langkah dalam penggerakan dakwah. Yang ketiga, menjalin hubungan atau coordinating.
Secara mendasar, terdapat beberapa alasan mengapa diperlukan hubungan antar kelompok, yaitu keamanan, status, pertalian, kekuasaan, dan prestasi baik. Para anggota harus memiliki sebuah keoptimisan bahwa ia mampu melakukan tugas-tugas yang telah ditentukan dengan sebuah usaha kerjasama yang baik. Dan yang keempat, yaitu penyelenggaraan komunikasi atau communicating. Komunikasi antara pimpinan dakwah dengan para pelaksana itu dapat berjalan dengan efektif apabila diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memiliki informasi yang akan dikomunikasikan. Dan yang kedua, mengetahui cara-cara menyampaikan informasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam pergerakan dakwah. Implementasi pergerakan dakwah dalam organisasi dakwah ini adalah merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk bertujuan mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program-program yang telah direncanakan. Kembali lagi pada langkah-langkah pergerakan dakwah. Seseorang dai atau pemimpin harus bisa memperhatikan hal yang sangat penting dalam memberikan motivasi, sehingga dapat melahirkan semangat yang tinggi serta ketulus ikhlasan dalam bekerja. Dalam pemberian bimbingan berupa nasihat, perintah, atau sebuah dorongan harus memperhatikan mad'unya atau feedbacknya. Bahwa dalam memperhatikan kadar kemampuan mad'unya yang berorientasi pada khalayak, sehingga sang mad'u sesuai dengan harapan yang diinginkannya. Seorang pemimpin dakwah yang mampu menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman di antara sesama anggota organisasi, sehingga sasaran dan tujuan organisasi dakwah dapat tercapai dengan implementasi yang telah direncanakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.